Jungle, di episode kemarin, kalau kalian belum nonton dulu nih. Kita lagi main ke rumahnya Nadif, si entomolog, insect man, orang yang sangat menguasai di bidang serangga. Masih kecil gini, orang ini udah punya koleksi berbagai macam serangga, sekaligus sering mengajar tentang kegunaan serangga untuk alam. Nah, kalau kemarin kita udah lihat nih koleksi yang aneh-aneh, ini ada yang lebih aneh lagi. Selain serangga, ada juga tanaman-tanaman Plants vs Zombie yang bisa memakan serangga-serangga atau tanaman karnivora. Ayo guys, kita lanjutin. Selangkah apa dan seunik apa koleksi dari Nadif? Let's go! Pameran hewan terbesar di Indonesia ada lagi guys, di Ice BSD. Kalau tahun lalu ada Cesar Millan, tahun ini bakal ada Jackson Galaxy sama Gabriel Feitosa. Termasuk ada gua. Kalian bakal bisa kenalan sama Giselle, sama semua hewan-hewan gua guys. Gua bakal bikin exotic area salah satu yang terbesar di Indonesia guys. Isinya banyak banget exotic animalsnya. Nah, gua ada... Nah, bakal ada beberapa booth eksklusif yang kalian bisa ikut hanya di wilayah gua nih. Wilayah yang ini. Beda sama wilayah yang lain. Slotnya sedikit banget. Harganya di bawah 10 juta. Kalau kalian mau, kontak di sini nih. Kalian juga bisa interaksi sama seluruh peliharaan-peliharaan gua. Kayak ada burung, ada merak kayak gini, ada binturong mungkin, ada monyet-monyetan, ada ular. Kalian bisa ngerasain kayak kalian masuk hutan dan interaksi sama hewan-hewan di sana. Dan kita juga bakal ngadain kontes-kontes hewan ya, dari reptiles, mungkin musang. Jadi gua pastinya bakal ada di wilayah gua paling sering. Kalau yang lain tipis-tipis aja. Jadi tunggu apa lagi? Join di wilayah kita karena kalian bakal dapat promosi gratis dari gue, ya kan? Wow, kalian mau ngerasain jadi gue kan? Ngasih makan babi, kelinci, kura. Pastiin kalian datang ya. Tanggal 2 sampai 4 Mei 2025 di Ice BSD. Oke, kita lanjut lagi guys. Di sini nih udah kita keluarin sebagian yang di pinggiran sebelah dalam ya. Betul. Wih, ini ada apa lagi nih? Nah. Yang ini yang rame banget nih apa nih? Nah, ini rame banget, namanya Nepenthes mirabilis. Mirabilis yang tadi ya ini ya. Ini Nepenthes yang paling common dan dia paling gampang di antara. Paling gampang. Nah, dia lebih gampang dari Rafflesiana karena emang dia itu tinggalnya deket pantai juga habitatnya. Habitat aslinya di pantai justru yang ini ya. Jadi panas banget, gersang kan. Tapi kelembapannya kan pantai tinggi ya. Jadi lumayan dia suka juga basah-basah gitu. Basah tapi panas. Jadi gampang rawatnya. Bener. Keren. Terus, Sebelahnya. Ini hybrid. Kok ada pakisnya itu? Nggak apa-apa. Karena dia itu simbiosis mutualisme juga sama pakis. Oh, Dia gitu. ngeluarin di akarnya tuh saling bertemu zat-zat yang emang masih dalam penelitian juga gitu kan. Oke. Nah ini tuh aku sampai lupa juga, ini Globosa hybrid sama Torelli. Oh, hybrid juga. Hybrid. Ini kebetulan hybridnya tetangga aku ya. Cuma dia kayaknya udah nggak main Nepenthes lagi. Oh gitu, wow. Ini ada yang cakep banget warna merah ya. Nah ini angkat aja nggak apa-apa. Merah banget. Wow, lihat ini. Ini hybrid dari Nepenthes ventricosa sama Ampularia. Ventricosa sama Ampularia. Jadi ini tuh Nepenthes ventricosa tuh yang agak-agak suka dingin dan Ampularia yang suka panas, ketemunya begini. Wow, tengah-tengah dong dia. Dia lebih ngikut Ampularia panas. Oh, panas. Namanya kalau dikultivasinya Lady Luck. Lady Luck. Lady Luck. Wow. Kamu nih belajar dari mana kok bisa apal semuanya begini? Sebenarnya aku juga dari teman-teman gitu kan, dari ada komunitasnya juga kan. Nggak, tapi kok apal begitu kan bentuknya sama semua. Karena tiap hybrid tuh punya ciri khasnya. Apa ciri khasnya? Mungkin dari bentuk daunnya, shape-nya ini kan agak, kalau Ampularia kan agak tipis, daunnya ini tebel kayak ventricosa. Oke. Dan juga kantongnya ini, kalau Ampularia nggak tinggi, tapi ini tinggi, jadi kelihatan. Ampularia yang tadi ya agak pendek, cebol ya? Agak pendek. Nah, ini makanya hybrid kayak tengah-tengah, tinggi enggak, cebol enggak. Kalau Mirabilis tuh kan tinggi. Tinggi banget. Dan ini masih kecil. Oke. Nanti kantongnya bisa gede segini. Iya. Terus kan kelihatannya jelas banget beda sih ya. Maksudnya dari shape juga kelihatan beda walaupun bentuknya sama. Terus asalnya sama ini juga
apa namanya? Bentuk Kantongnya beda. shape-nya sama kekerasannya, tingkat kekerasannya. Kenapa sih dinamain kantong Semar, kamu tau nggak? Karena gini nggak, karena ada tuh legenda Jawa namanya Semar. Makanya ini kan Semar Mesem. iya. Makanya itu kan kayak Semar Mesem. Oh gitu. Terus? ya ini kan kayak kantong ya, ini kan isinya air. Karena bentuknya kayak semar, itu yang kayak semar tuh sebenarnya ada nanti di sana kita lihat. Oh Semar tuh gendut kan? Iya. Kayak pantatnya Toko ini ya, toko mana? Semar, Iya. gitu nggak seru lu mah. Makanya dinamain kantong semar gitu kan. Iya. Ini gede banget nih. Nah, ini gede banget Lihat nih. ini. Wow. Ini makan kecoa nih. Hah? Serius. Mana? Nih ada di kantong yang mana ya? Aku lupa. Oh yang ini. Ada cowoknya? Ada, tapi udah jadi bubur. Oh, kecoa jadi bubur. Lebih bisa jijik lagi nggak itu ya? Tuh di dalamnya udah benar-benar hancur. Wow. Namanya apa ini? Ini hybrid Nepenthes mirabilis sama Rafflesiana. Oh, Rafflesiana yang tadi awal-awal ya? Iya. Iya, yang awal-awal. Sama Mirabilis tuh, campur sama yang ini. Tapi mirabilisnya kalau nggak salah ini yang red. Oh, red. Makanya warnanya merah semua. Karena ada formnya juga kan. Oh, ada formnya. Aku pegang aja, dia emang bener-bener kantongnya raksasa, tapi ini belum yang paling besar. Iya, belum kayak terong ya ini ya. Hmm. Agak kayak terong bentuknya ya. Karena yang paling besar itu dari dataran tinggi gitu. Oh, justru yang dingin-dingin malah lebih gede. Iya bener. Karena kelembapannya Kak lebih kenceng Lebih kencang sama di atas matahari gunung. cahayanya gitu. Betul. Jadi mereka lebih bisa cepet Kokoh lagi gede. bener. Ini lowland juga yang ini ya. Ini lowland juga betul. Mirabilis. Nah, kalau dia tengah-tengah gitu hybrid antara pendek sama rendah sama tinggi. Nah jadi gini Kak, kalau dari kita teman-teman itu emang ada namanya Nepenthes yang gennya itu kenceng. Kenceng Contohnya, tuh gimana? jadi kalau misalnya kita hybrid, itu pasti dia yang dominan. Oh, Lawannya nggak dia kasih. oke. Itu contohnya yang kenceng, Ampularia, Oh. Rafflesiana, Mirabilis, Gracilis, itu juga lumayan kenceng itu. Jadi ngikutnya ke lowland itu semua karena Iya. lowland. Tapi ada juga Kak yang highland tapi dia kencang, itu contohnya kayak mungkin Ventricosa, terus abis itu Oke. apa tadi namanya ya? Modelnya Shibuyanensis gitu-gitu. Tapi aku juga masih belajar, jadi mohon maaf nih kalau salah ya Kak. Shibuyanensis ada juga. Ada. Dari Jepang itu ya. Iya. Keren. Nah, yang mirip Semar mana ini? Ini aslinya, ini Nepenthes Rafflesiana besarnya. Jadi ini tuh remaja ya, kantongnya masih remaja. Nanti gedenya bisa segini Kak. Oh, kayak Semar ya, buncit gitu ya, apa pantatnya? Bener. Agak gitu. Kayak Ini Semar Mesem. Tapi pakai kantong, ini dibilang kantong. ada airnya. Bahasa Inggrisnya apa? Pitcher plant. Pitcher? Plant. Oh, kayak pitcher soalnya. Ya pitcher. Kayak order teh satu pitcher, nah kan gitu ya, pitcheran bentuknya nah kayak gini. Iya, sorry. Pitcher. Dia agak-agak ini soalnya. Agak Takut putus ya? Oke. Jadi kalau isinya kebanyakan air, putus dong? bener bisa ya kadang. Oh iya. Tapi itu dia udah rancang di sini, itu udah kuat untuk nahan air. Tapi Oke. kadang itu kalau misalnya air kepenuhan, terus ada badai, aku pernah putus mana ya? Putus, oke. Tuh, ini mana? Ini putus nih. Oh iya. Tapi kalau putus, tumbuh lagi nggak? Numbuh lagi dari tengah sini. Oh dari tengah, tapi daun ini udah nggak fungsi ya? Udah nggak fungsi. Udah nggak fungsi. Daunnya akan layu, terus dia layu. numbuh Iya, tunas benar. baru dari tengah, Benar. baru keluar. Wow, ternyata keren Karena banget. sel-sel di dalam daunnya itu ikut mati Kak. Karena dia Iya. udah tahu, oh ini kepenuhan makan nih. Aku udah nggak harusnya lagi nih. Biarin yang lain makin gede, dia mati. Kamu pernah nggak serangga di situ mati cemplungin dalam sini? Pernah. Kena serangga apa itu? Itu waktu kumbang pernah sama Kumbang. laba-laba. Kumbang yang keras itu. Iya, tapi yang Dikasih ke siapa? Mirabilis, kasih ke itu tuh ya, aku lupa yang mana ya. Ampularia, dikasih siapa? Yang situ ada lagi nanti Oh, lah. gede juga. Gede, Wah, tapi pernah luar juga biasa. aku nemu kepompong lalat. Ini aku masukin ke sini. Oh, di Mirabilis ini. Iya. Keren ya, luar biasa ya. Bagus banget. Kita masuk dulu ya. Iya, boleh, Di boleh. dalam masih ada lagi Masih nih ada guys. lagi. Ini mungkin serangga yang paling Apa? nggak apa-apa, nggak buka aja. Mematikan. Ya maaf.
Mematikan? Enggak sih, sebenarnya yang paling susah dilihat. Coba. Susah dilihat. Sebelah sini, kakak lihat di mana? Ini? Iya, coba mana serangganya? Mana serangganya? Serangga yang susah dilihat. Coba. Susah dilihat nih, gaib kali. Iya. Gaib. Enggak lah. Canda. Ada ini. Ada. Di mana? Coba. Cluenya ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang hijau. Anjir, paling susah dilihat mananya, orang gede banget begini. Nih. Anjir, iya gede banget. Ini stick insect, tapi ini gede banget, sumpah. Betul. Kayaknya gue jarang lihat yang segede gini deh. Dan kebetulan lagi ini dari Jawa. Apa ini namanya? Parnachia sumatrana. Namanya Sumatrana tapi tersebar dari Jawa, Sumatera, sampai juga Sumatrana, Kalimantan. Sumatrana. Sumatrana, guys. Jadi si Sumatrana ini memang size-nya besar banget. Gede banget. Benar. Dan dia paling sering ditemuin itu di pemukiman warga di daerah-daerah ya aku nggak mau sebutin lah, pokoknya ada di Jawa. Takut diambil-ambilin ya? Betul. Kan stick insect. Makanya ini kan kamuflasenya jago. Tebak, di pohon ini ada berapa isinya? Yo. Ada berapa itu? 5 ya? 5. Nggak sampai. 2 kayaknya ya? Nggak. Hah? Ini kan 1. Di atasnya. Ini 2. Ada lagi 2 lagi. Ada 4. Ada 4. Wah. Apakah saya picek beneran? Coba Kak, cari yang warnanya agak-agak kuning. Mentereng banget. Oh, ini nih. Ini ya. Ini apa, bukan stick insect dong? Bukan, ini leaf insect. Leaf insect. Tapi ini kebetulan yang mutasi nih. Jadi dia jadi yellow. Leaf insect. Tuh, keren Nggak banget. apa-apa Kak, sorry. Oke, iya nggak apa-apa. Leaf insect, mutasi yellow. Sama ada lagi yang udah agak langka. Nih aku ambil aja deh. Apa itu? Ini leaf insect. Keren banget. Jadi ini mereka kalau ketemu nggak apa-apa ya, nggak berantem ya? Nggak apa, cuma kadang suka dimakanin tuh kayak gini. Dimakan? Iya, karena Oh ya, mereka- ini makan daun ya? Iya, makan daun. Nah ini bentuknya agak segitiga. Ini Iya, namanya iya. Jacobsoni. Jacobsoni, Ini Pulchrifilium pulfridium. Ini Pulchrifilium Jacobsoni. Pulchrifilium Jacobsoni. Yang ini Pulchrifilium, tapi Ya. ini kanibal juga mereka? Enggak. Oh, enggak. Mereka benar-benar full herbivore. Wow, full herbivore. Yang ini stick insect juga herbivore. Betul. Dengar-dengar kalau ini piara ini daunnya harus daun jambu ya? Daun jambu, bener. Bener ya? Jambu biji. Nih. Ini jambu. Oh, wow. Dan ini nggak usah pakai kandang, guys. Ya, nggak usah. Tapi kalau Gini masih aja. kecil, ini aku juga ada yang masih kecil pakai kandang. Kamu breeding ini juga? Breeding, karena mereka ini kan salah satunya parthenogenesis juga. Parthenogenesis, artinya mereka nggak butuh kawin ya? Betul. Tapi nanti hasilnya emang akan lebih, sorry ya, apa ya gimana kasarnya agak lebih jelek. Oh. Sama Jadi hasilnya, anaknya cewek semua gitu maksudnya? bener. Cewek semua. Dan emang kualitasnya juga bertahan hidupnya agak, kalau menurut aku ya kurang lama. Oh, jadi itu lebih cepat mati dia Iya. kalau dia parthenogenesis. Iya. Bagusnya kawin. Bagusnya kawin, betul. Karena jantannya juga lama-lama bisa punah kalau kayak gitu kan. Ini betina apa jantan nih? Ini betina. Kebetulan aku semuanya betina karena jantan itu udah Sulit. mati. Dan kakak ingat waktu kakak terakhir kesini, ini dia masih ketemu lagi. Masa sih? Oh, dia waktu itu? Gede banget sekarang, buset. Ini yang dulu. Ini dulu. Sekarang jumbo banget. Cuma banget, bener. Kayaknya aku kesini udah setahun lebih deh. Udah. Iya kan? Masih hidup. Nah tapi jantannya udah Oh, nggak jantannya kuat. udah lewat. Karena dia cuma maksimal itu 2 tahun itu 2 udah tahun. udah paling lama. Wah, ini kalau tahun depan berarti kamu udah nggak ada dong. Tuh. Ini kebetulan umurnya udah mau 3 tahun. Hah? Ini betina so. Kok kuat? Oh, betina lebih kuat. Kuat. Tapi jantan rata-rata ya. Itu cuma 1 tahun. Paling Oh, lama 2 tahun. Jadi kalau di serangga ya memang betina itu jauh lebih dominan ya. Betul. Dibanding laki-laki, laki-laki tuh nggak penting. Serangga. Tuh, keren banget, luar biasa. Ini kita balikin lagi gimana? Sorry. Ini emang dia tuh kakinya agak-agak tajam. Jadi ngelepas dari tangan agak Jadi lu berani nggak mesti insect? Berani. Oh. Mau beli Siap perok? nggak tahu. Siap perok berani lo? Yang tadi. Siap perok? Yang kayak kecoa, kayak jangkrik gede. Oh, enggak itu. Siap perok serem juga, taringnya gede banget, gini taringnya. Gini lagi bentuk taringnya. Ih, gila polengan. Ih, Ini anakannya. lucu banget. Ini anaknya ini. Iya. Apa Javanensis ya? Sumatera. Sumatranensis. Sumatrana. Sumatrana aja. Parnachia sumatrana. Parnachia sumatrana. Lucu banget ya, Kak. Kalau kecil ya agak lucu sih ya. Agak lucu ya, agak lucu. Gitu. Tapi dia kenapa kayak orang mabok gini ya kegiatannya ya? Kayak oleng-oleng gitu ya. Tolong kayak gitu ya. Karena kakinya, Kak. Kakinya itu kan dia, Dia ngapain gini-gini mulu? seimbangin badan. Dia menyeimbangkan badan tuh.
Dan dia nyari pijakan baru, pijakan dan kaki belakangnya nyoba yang baru. Kakinya bisa gede sebelah dong. Nggak bisa lah. Itu biasanya cacat beneran bisa. Oh. Jadi kalau misal nih kakinya putus satu, ini ada yang putus satu kakinya. Dan itu kondisi masih baby, nanti pas gede numbuh, kalau dia beruntung kakinya itu numbuh normal, tapi kalau misalnya dia nggak beruntung bisa kecil atau cacat. Atau bisa jadi agak gede gitu. Gede satu, Iya. tapi dia numbuh lagi ya? Numbuh lagi. Kakinya putus dia numbuh lagi? Kecuali udah maksa kayak gini. Ini enggak kan? Lihat deh, ini kalian bisa lihat nggak? Kakinya ada berapa ini? 5, 6. Iya, 6. Ada 6. Ada 3 pasang. Jadi kalau misalkan laba-laba gitu, arachnidae sebutnya kakinya 8. Kaki 8. Oh ya, kalau serangga itu juga emang kakinya 3 pasang. Sorry, Kalau bukan 2 pasang. piting, kepiting gua tanya kakinya berapa? 2. Kepiting kakinya 2. 6. Salah. Berapa? 4. Loh, kepiting kakinya berapa? 8. Loh, kepiting kakinya 10. Oh iya, sama yang kaki depan ya? Ada kaki depannya. Iya. Oh iya, benar ya. Coba perhatiin deh baik-baik. Oh, sama sirip. Enggak, dia nggak ada sirip. Kepiting kakinya 10. Kalau 8 tuh laba-laba. Kalau ini stick insect 6 tuh. Iya, 1, iya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang 2 depan tuh dia kaki juga. Kaki Tapi juga. bentuknya kayak antena ya. Tapi ada lagi antenanya. Antenanya ada lagi, perhatiin baik-baik. Ini kaki nih. Ini antena. Ini kaki bukan antena tuh, yang naik ke atas dulu. Nah, ini kaki nih. Terlihat kayak antena kan? Ini kaki. di tengah sini. Ada lagi antenanya di depannya yang agak transparan. Betul. Kalau serangga emang antenanya tuh tipis. Keren ya? Iya. Luar biasa nih tuh. Goyang dompret. Iya, kayak gitu-gitu. Goyang dompret. Batuku Kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Tuh. Osek, kukira besek, ternyata stick insect. Yo, Asik banget ini tuh. Ini kecil banget ya. Iya. Kalau sekali bertelur isinya berapa dia telurnya? Itu kalau sampai dari betina awal dewasa sampai mati, itu bisa puluhan sih, puluhan. Puluhan doang? Iya. Dikit dong. Iya, lumayan. Oh, dikit deh guys. Jadi makanya jangan jadi baygon. Tapi ini baygon mati nggak? Bentuknya Mati. kayu gini. Mati nggak? Mati. Tuh. Karena kan dia baygon enzimnya sama buat pembunuh serangga juga. Pembunuh manusia juga bisa sih. Iya. Pasti mati. Nih, di depan kita, ini ada yang aneh banget ini. Ini tanaman apa ini? Dikasih Jadi ini- apa ini kayak laboratorium gini? Ini Nepenthes yang emang mereka minta dingin. Ini biasanya aku taruh di kamar. Jadi ini kulkas. Bukan. AC ceritanya. Iya, ini sebenarnya pakai humidifier reptil, tapi humidifier reptil aku rusak. Oke. Jadi aku pakai ganti ini dulu. Jadi ini humidifier. Iya, humidifiernya. Terus di sini tuh ada beberapa jenis Nepenthes, sama tuh ada yang merah tuh unik sendiri dia. Itu Drosera ya? Drosera sama ini yang dari tadi kita belum bahas. Apa itu? Ini tuh dia American Pitcher Plant. Oh, tapi Nepenthes juga. Bukan, dia namanya Sarracenia. Sarase. Keren banget. Jadi dia di daunnya itu bukan, maksudnya di belakangnya ya? Betul. Jadi bukan kalau misalnya Nepenthes kan di ujungnya. Daun, terus ada ujungnya, keluarlah si kantongnya. Kantong. Kalau ini Langsung kantong. langsung kantong. Kalau tadi kantong semar ini bukan ya? Ini coba kita. Semar kantong, terbalik soalnya kantong dulu baru semar. Ini Nepenthes. Ini Nepenthes truncata, ini salah satu jenis Nepenthes terbesar, ini bisa makan tikus. Serius gak sih? Iya, dan ini juga dilindungi sama pemerintahan Filipina. Oh, Filipin. Di Filipin. Indo enggak. Enggak, Nepenthes truncata namanya. truncata. Ini udah legal yang masuk Indonesia, aku juga dapat dari temanku ya, itu mungkin kemarin Kak Audrey kesana. Terus juga ini bisa gede banget. Wow. Aku bisa makan tikus, itu sampai bisa 2 kalinya botol minum. Botol segede gini kali 2. Kali 2. Oh my god. Berarti dia punya kantong gede banget dong Gede banget. nantinya. Gede banget. Ini masih kecil. Seberapa paling gede kantongnya? Itu ada sampai 50 cm panjang ke atas. 50 cm segini kantongnya. Iya. Wow. Terus Nah ini tanaman yang tadi nih yang kita bilang. yang unik nih. Apa ini? Aduh, ada lampu. Tapi sama-sama pitcher plant ya? Sama-sama pitcher plant karena dia bentuknya kantong. Oh, tapi bukan kantong semar. Bukan. Ini beda lagi. Jadi nih agak basah. Apa itu? Ini namanya Sarracenia. Jadi Sarracenia itu Sarracenia. nih, kalau dilihat dia nggak ada daunnya langsung kantong. Langsung kantong ya? Tapi dia juga kayak bukan kantong ini. Kan emang kayak Kayak daun ketutup gitu ya? daun ketutup benar. Iya kan? Dan ini modifikasi benar-benar. Kantong sih. Kantong. Kantong deh. Dan ini kalau di Indonesia emang Wow. banyak tapi asalnya bukan dari sini. Oh. Namanya American. Jadi dari Amerika beneran dari Amerika, dari benua Amerika. Dari Amerika, dari Philippines, dari Amerika. Dilindungi juga di Amerika.
Iya, setauku ya. Kayaknya iya ya. Setauku Dilindungi ya, juga setauku ya. di Amerika. Karena keren. Ciri khas. Ciri khas. Bener. Sebenarnya Nepenthes juga banyak di hutan-hutan sini di Indonesia, tapi ada beberapa spesies yang dilindungi. Ada itu. Cuman nggak boleh dipiara kalau yang itu. Nah ini apa ini? Ini juga dari Sri Lanka, ini hybrid. Sri Lanka, wow. Sebenarnya ini yang Sri Lanka itu breedernya kak. Jadi breedernya itu dia bikin terkenal. Nama breedernya itu Rob Cantley. Jadi dia itu bikin hybrid. Ini Nepenthes ventricosa di silang Sibuyanensis di silang Rob Cantley. Oh itu dia yang nemuin. Dia nemuin. Keren banget. Jadi Nepenthes Rob Cantley itu sama bentuknya kayak gini, tapi hitam warnanya. Oke. Dan bibirnya itu lebih megah lagi, gede. Wow, oke. Nah, dan ini hasil silangannya. Ini dibawa dari Sri Lanka dan emang ini juga indukan-indukannya semuanya dilindungi, tapi di sana. Di sana di Sri Lanka. Kalau udah nyampe Indonesia enggak ya? Enggak, betul. Gila ya, keren banget loh. Wow. Ini memang ada mossnya gini. Apa karena ditanam? Ini emang medianya moss kak. Oh, medianya moss. Benar. Dia epiphyt. Tinggal di atas pohon. Tuh. Tinggal di atas pohon. Jadi tuh sebenarnya mereka kayak benalu juga ya? Enggak ya? Tapi mereka nggak ini kak. Mereka nggak ngambil nutrisi. Mereka punya nutrisi mereka sendiri. Oh iya, karena makan serangga Makan ya? serangga benar-benar kayak gitu. Keren banget. Iya. Ini apa nih? Itu Nepenthes biasa itu sih ya. Cuma aku iseng aja taruh dalam. Tapi ini di sini medianya moss semua ya? Yang ini bebatuan. Ini moss, ini bebatuan. Nah, ini bebatuan. Terus ini juga ini mostly moss. Ini kayak gini kamu jual nggak? Aduh, kalau yang ini kayaknya enggak deh. Enggak. Ini nggak dijual, langka ya soalnya ya. Iya. Terus ini juga emang PO-nya susah. Oh, susah belinya. Ini juga ini lumayan. Wow, apa ini? Ini juga ini tuh dari Sri Lanka, tapi dibawa ke Thailand, di hybrid lagi di Thailand, terus baru masuk ke Indonesia. Oke. Jadi ribet panjang dia jalannya. Namanya? Nepenthes boschiana. Boschiana. Disilang Nepenthes boschiana, disilang Nepenthes Rob Cantley yang tadi. Rob Cantley tadi penemunya. Penemunya. Wow, keren banget. Dan bentuknya jadi panjang ya kalau ini. panjang. Ya? Tapi sayangnya ya, karena boschiana itu juga salah satu tadi yang aku bilang nggak, itu tuh dia gennya keluar banget. Jadi nepelan tuh nggak dikasih sama dia kalau hybrid. Oh, oke. Makanya bentuknya boschiana ini. Kalau Rob Cantley-nya tuh nggak ada, menurut aku nggak ada. Rob Cantley-nya tuh susah untuk kelihatan. Susah. Dia tuh cuma ngasih dominan warna agak gelap sama di daunnya itu agak gelap dan pertumbuhannya lama. Pertumbuhannya lama. Karena memang highland ya ini ya. Ini intermediate. Intermediate, tengah-tengah. Tengah-tengah. Ini Nggak lowland, terlalu bawah, nggak terlalu intermediate, tinggi. terus ini highland. Nah ini Wow. baru nih, ini agak highland. Ini highland, ini kelihatan sih dari bentuknya aja kelihatan kayak harus butuh dingin gitu ya. Iya. Keren. Ini masih ada semut nih. Ini Yang udah, ada? ini nggak maaf sorry ini nggak ada. kepasang, tapi yang bawah beneran ada semut. Ada, terakhir nih ya. Masih ada lagi? Udah Terakhir ini guys. Semut apa ini? Wow. Nah, ini semutnya dia ada taring-taringnya gitu. Anjir, taring-taring lagi. Wih, semut apa ini? Ini nih kak, dia warnanya agak golden. Dia nggak gigit orang beneran? Enggak apa-apa. Venomnya nggak berbahaya dan nggak kerasa kok kalau menurut aku. Wah. Hilang. Apa ini namanya? Namanya Polyrachis bihamata. Oh, Polyrachis bihamata. Jadi semut ini dia punya kail di badannya nih. Kail? Iya, jadi kayak kail pancingan ikan kalau kakak tahu. Oh, di atas punggungnya ya? Iya betul. Oh my god, nggak tahu kalian kelihatan nggak ya? Susah sih tapi emang. Tapi kok bisa ada semut nggak gigit orang ya? Karena mereka ini fenomnya emang low banget. Dan menurut aku Polyrachis itu memang dia punya venom, tapi dia jarang banget pakai. Oh, jarang banget digigitkan. Iya, itu biasa ke mangsa sih. Kalau ke predator, aku nggak tahu kenapa. Menurut aku selama ini baru bener-bener beberapa kali doang digigit Polyrachis. Ini kita lihatnya harus dari pantat ternyata ya. Iya. Baru kelihatan kailnya. Kail itu fungsinya apa? Itu sebenarnya untuk kamuflase aja dan juga nakutin predator. Tapi dia nggak berbisa, nggak beracun. Wow, keren banget. Dan juga emang warna dia agak keemasan golden ya, dan emang sesuai namanya bihamata itu juga artinya. Masa sih ini kail nggak ada fungsinya? golden. Kayak apa nggak biar predatornya ketusuk gitu nggak? Enggak. Karena itu kail sebenarnya gampang patah kan. Oh, kailnya gampang patah. Iya. Tuh, Variasi. lihat tuh. Ini ngapain tuh? Ya mungkin nanti ya aku baru.
Ini di Jawa Barat tapi ya? Jawa Barat, bener. Aku emang sengaja miara yang nggak jauh-jauh biar nanti tuh aku kan punya teman di sana, jadi nanti kita ngelepas bisa bareng gitu. Wow. Jadi emang kita satu komunitas juga sering bikin event gitu Kak. Oh gitu. Iya. Ini tuh ada ratunya nggak? Ada. Dan oh iya fakta unik kalau koloni semut ratunya udah nggak ada nanti dia bisa mati semua. Iya, dia bergantung sama ratunya ya. Dadah. Sebenarnya dia masih bisa nyari makan kan tanpa Bisa. ratu. Tapi kan dia nggak bisa nambah koloni lagi. Nah koloninya nggak bisa nambah. Dan dia jadi stuck ukuran segitu, mati satu-satu, habis. Iya bener. Dan juga dia stres Kak, karena nggak ada istilahnya kayak komandoin mereka nggak ada. Oh nggak ada ratunya, namanya juga ratu ya. Dia pemimpinnya hilang, jadi dia buyar ya. Iya bener. Acak adut. Polirakis apa tadi nih? Bihamata. Bihamata. Polirakis bihamata. Kamu punya berapa di sini? Semut sih baru ini aja Kak. Enggak, maksudnya ada berapa individu? Banyak, nggak dihitung. Oh banyak banget. Oh di dalam ini, di dalam kontainer box ini banyak sekali. Ratunya ada 2. Ratunya 2. Jadi itu prajurit apa cuman laki biasa buat ngawinin doang? Ini prajuritnya Kak. Kalau semut pejantan itu punya sayap kayak si calon Oh ratu. iya, punya sayap. Dan juga info aja, jenis Polirakis ini semut pohon Kak. Jadi semutnya juga kebagi 2, ada semut terestrial Oke. sama arboreal. Oh, ada terestrial, yang ini arboreal ya? Arboreal. Kandangnya di dalam pohon berarti mereka. Iya. Tapi mereka ini karena ratunya aku pelihara dari awal. Kan koloni mereka itu awal cuma dari ratu sendiri Kak. Ratu terbang kawin, dia bikin koloni baru. Nah aku mulai dari 2 ratu itu, makanya mereka udah terbiasa sama kandang ini. Di Gex ini. Gex, Oke. Luar biasa keren banget. Mereka makannya gula. Dia gula sama untuk larvanya, untuk protein. Dia itu makan ulet sama jangkrik juga. Oh, serangga lain juga Serangga lain dimakan. juga. Predator juga ini sama. Ngeri banget. Wow, mereka sih omnivore ya. Jadi makan gula-gulaan juga. Makan. Ya kayak semut pada umumnya, tapi ratunya makan apa? Ratunya makan dua-duanya. Biasanya itu kalau ratu awal-awal dia makan awal-awal membuat koloni dia nyari energi itu dari gula dulu atau dari nektar. Oke. Nanti setelah itu udah mulai banyak prajurit yang bisa dia Suruh-suruh. bawa-bawa. Bawain nasi padang. Nah, baru dia menyerbu nasi padang kita, itu dibawa nasi padangnya ke ratunya. Iya. Gitu. Tapi ini, Sorry nih Kak, bentar aja motong dikit karena ratunya itu semua ratu prajurit itu makannya si gula tadi. Tapi khusus buat si makan utama ya, tapi khusus buat si ratu sama larva itu dia butuh protein juga dari mungkin kayak hewan yang dibawa jangkrik, luwing atau apa dikasih ke mereka. Dan larvanya itu sama sekali nggak beberapa jenis larvanya itu nggak makan nektar. Jadi full carnivore larvanya, kayak tawon. Oke, jadi full makan jangkrik dan ulet hongkong tadi. Iya. Luar biasa. Ih keren loh, ternyata Nadif ini pengetahuannya makin luar biasa, makin tua makin jago ya. Kok bisa gitu ya? Bu, kamu kalau suruh pilih mau fokus di tanaman apa tetap di serangga-serangga gini? Tetap serangga, karena tanamannya gini Kak, banyak. Dan serangga ini belum ada yang benar-benar ngulik banget. Karena mereka sebenarnya juga penting, nggak kayak orang pikir serangga tinggal digulung-gulung doang, apa sih gunanya? Enggak. Sebenarnya kan kalau misal dunia ini cuma dipenuhi serangga sama hewan, dunia kan tetap nggak apa-apa Kak. Tapi kalau misal udah Tumbuhannya. manusia semua, pasti bakal kiamat tuh. Oh bener juga. Jadi kalau ada serangga, ada hewan, nggak kenapa-kenapa tuh sebenarnya. Tapi kalau orang semua, Kiamat. padahal orang kawin mulu ya kan. Kalau tumbuhan kan atau hewan ada siklusnya, ada masanya gitu. Cuma tetap manusia juga bisa hidup berdampingan sama mereka. Makanya aku juga pengen sebenarnya gitu sih Kak. Iya. Itu niat yang sangat mulia ya. Dan harus diteruskan. Kamu masa nggak ada sih? Adik kelas kamu yang jago juga gitu? Ada. Ada? Udah ada ini? Ada. Dulu kan kita tanya kan, ada nggak penerus kamu gitu? Kalau kamu udah rada tua kan harus ada yang nerusin kan? Udah ada nih? Ada. Udah ada? Ada, itu adik kelas SD aku. Wow. Dia itu kakaknya temen aku. Keren. Makanya dia suka, terus dia sekolah sekarang di SD aku yang dulu. Terus juga ngikutin jejak aku yang sama sih, sama persis. Luar biasa, entomolog juga ya? Dan namanya juga awalnya hampir nama aku, hampir sama Nadif. Tapi gara-gara kakak. Kembaran kamu itu ya? Bukan. Bisa jadi. Tapi karena kakaknya ngasih tahu ke orang tuanya itu kayak, mah kan temen sekolahku juga ada yang namanya Nadif, masa namanya Nadif juga. Jadi namanya nggak jadi Nadif. Nudaf? Namanya Naba.
Nah, oh mirip juga. Naba, Nadif baru ya. Enggak bercanda. Thank you so much Nadif. Iya, thank you banget, Keren Kak. banget. Makasih Jadi banyak, kalau Andre. kalau apa aja yang kamu jual tadi tanaman itu doang. Ya tanaman sama serangga ini baru mulai. Sebagian serangga ada yang Sebagian. dijual. Baru mau ya coba-coba launching ada inilah. Siapa tahu kalian mau nanya-nanya ya, ini pengetahuan emang top banget, jadi harus kalian boleh diterusin, boleh mau coba-coba piara. Memang kalau semua itu harus dari penasaran dulu ya. Penasaran dulu. Kalau kita nggak penasaran, nggak suka memang sulit. Tapi gimana sih caranya biar suka gitu, biar nggak takut? Biar suka yang menurutku kita harus nerapin juga kalau sebenarnya gimana ya, mereka itu juga sama-sama hidup, yang pasti itu satu, terus juga mereka ini tuh punya fungsi. Jadi gimana ya, nggak bisa kita nganggap sepele gitu, kayak misal cuma hewan lah, Iya. disiksa Kalau aja kalau gitu. hewan kan, kalau kucing orang jarang. Tapi kan kalau semut, Nah, mungkin buat nanamin ke diri kita nganggapnya mereka itu ya berdampingan lah. berdampingan. Karena kalau nggak ada mereka, kita juga yang rugi ya. Kita juga. Nantinya manusianya juga yang akan kena dampaknya gitu. Oke? Keren banget, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Masih ada TikTok, YouTube masih ada. Ada. Namanya apa? Kalau YouTube itu Aska Nadif. Kalau YouTube itu namanya Nadif_kupu. Sorry. Kebalik. Oh iya. Ya itu pokoknya. Terus kalau TikTok itu The Insect Man. The Insect Man, ini dia. Mesti bikin film kamu ya, namanya Insect Man. Berubah jadi Andre Tanduk kali. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Audrey King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.